Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan UGM, kita berjumpa kembali pada acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Dan pada saat ini saya, Yahya Agung Kuntadi, sangat senang bisa bersama-sama dengan seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Kustan Firdaus, seorang akademisi di bidang etik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya. Nah, pada kali ini, kawan UGM, kita akan berbicara dengan beliau tentang satu topik yang mungkin luar biasa ya, menariknya. Nanti kita akan bahas bersama, yaitu tentang logika dan manajemen. Nah, Pak Kustan, kita sadar ya, teman-teman yang kita tahu di bidang manajemen itu banyak sekali mendapatkan kejadian-kejadian ya di dalam kesehariannya di bidang manajemen, dan itu seringkali terkait dengan logika. Nah, pada kesempatan ini kita ingin tahu, Pak, bagaimana sih kok logika itu diperlukan juga di bidang manajemen, kira-kira begitu, Pak. Mungkin Pak Kustan nanti bisa menjelaskan. Monggo, Pak, silakan. Makasih Pak Yahya sudah mengundang dan sudah memfasilitasi. Pertama, saya bisa menjelaskan bahwa logika ini saya pahami sebagai cara berpikir khusus. Dia bersifat khusus, Pak, karena memang berangkat dari setting kebudayaan tertentu. Problemnya dalam sistem pendidikan tinggi kita di banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta, materi yang diajarkan tentang logika itu hanya logika tertentu yang lahir di Yunani 2300 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, ini penting, tapi tidak cukup sampai di situ, karena ketika kita kaitkan dengan manajemen, orang belajar manajemen dan kemudian menerapkannya di Indonesia, tentu ada konteks kebudayaan tertentu, konteks industri yang khusus, konteks pasar yang khusus, sehingga butuh modifikasi-modifikasi. Nah, kita tahu misalnya, Pak, di manajemen itu ada mata kuliah yang cukup rising belakangan, design thinking. Saya bisa katakan bahwa semua yang berkaitan dengan thinking itu pastilah bagian dari logic. Nah, yang cukup fundamental bagi saya, khususnya bagi mereka yang bergelut di bidang manajemen atau business studies, adalah ketika kita delivery mata kuliah design thinking, kita perlu memberikan fondasi lain berupa logic. Karena sepengalaman saya mengajar etik di beberapa perguruan tinggi, mata kuliah logic itu tidak ada, tetapi justru mata kuliah design thinking itu ada. Padahal thinking itu basisnya adalah logic. Nah, kita tahu misalnya ada 5 tahap dalam design thinking, Pak. Empati, define. Nah, di level define ini, level perumusan ini sebetulnya butuh logic. Cuma tantangannya adalah sistem pendidikan dasar, menengah, dan sistem pendidikan tinggi kita membiasakan peserta didik untuk menjawab permasalahan. Menjawab pertanyaan, bukan merumuskan permasalahan. Nah, ini sebenarnya yang salah satu manfaat dan fungsi dari belajar logika, Pak. Dengan belajar logika, kita tahu bagaimana mendefinisikan yang itu dibutuhkan di level kedua dari design thinking, sebelum nanti kemudian membuat idealisasi, prototipe, dan seterusnya. Nah, ketika misalnya design thinking kita pahami sebagai proses berulang yang sifatnya non-linear, Pak, kita tidak bisa tahu mana yang linear, mana yang non-linear kalau kita tidak tahu mana yang linear. Sama seperti kita tidak tahu mana yang tidak konsisten kalau tidak ada yang konsisten. Nah, logika yang kita pelajari dari Yunani ini atau dari Aristoteles ini sesungguhnya menekankan pada linearitas dan konsistensi. Nah, ketika bertemu dengan design thinking tentu butuh sistem logik yang berbeda. Nah, nanti kita bisa bicara itu. Tapi logika itu sangat penting, khususnya untuk mereka yang di manajemen, termasuk untuk misalnya mata kuliah lain seperti misalnya bisnis canvas, Pak. Kita tahu di salah satu core dari bisnis canvas itu adalah value proposition. Proposition ini adalah istilah yang khas logic, Pak. Oh gitu. Proposition ini berbeda dengan preposition. Kalau preposition itu kata depan. Kalau proposition ini kan apa yang kita tawarkan ke market, apa yang kita tawarkan ke market, dan itu berangkat dari kemampuan mendefinisikan tadi, Pak. Dan itu diperlukan logika. Untuk tidak hanya untuk empati, tapi juga untuk mendefinisikan dan kemudian merumuskan serta kemudian nanti menawarkan value proposition itu. Nah, ini yang seringkali pengalaman saya dulu ketika membimbing dan menguji tesis-tesis manajemen
mahasiswa kerumitan untuk merumuskan permasalahannya karena memang tidak punya bekal pengetahuan yang cukup di bidang logik sebelum belajar design thinking atau sebelum belajar bisnis canvas. Kalau gini Pak, boleh disampaikan singkat begitu ya, sebetulnya logika itu apa sih Pak? Kan gitu ya, mungkin secara singkat supaya kawan UGM juga bisa mendapatkan pengertian gitu ya, kita bisa samakan persepsi, apa sih pengertian logika menurut Pak Firdaus? Ya Pak, makasih. Logika itu adalah cara berpikir yang khusus Pak. Kekhususannya terletak pada setting kebudayaannya gitu. Apa yang kita pelajari sebagai logika di kelas hari ini hanya berangkat dari kebudayaan yang muncul di Yunani 2300 tahun lalu. Sementara industri kita di Indonesia berbeda. Itu sehingga butuh logika yang memang berangkat dari keseharian kita. Saya beberapa waktu lalu menerbitkan artikel jurnal tentang logika adat, Pak. Di Indonesia bahkan sejak era pemerintah kolonial Belanda ada integrasi terhadap hukum adat. Tapi hingga hari ini tidak ada logika adat, padahal setiap hukum itu bergerak dengan logikanya sendiri gitu. Nah, saya mendefinisikan logika adat ini sebagai cara berpikir khusus yang terkait dengan adat, tapi adat ini tidak selamanya difahami secara kaku, tapi terkadang punya fleksibilitas. Nah, ini saya pikir kontekstual Pak dengan perilaku customers kita, perilaku konsumen kita, yang seringkali dalam proses pemilihan barang dan jasa itu tidak selamanya konsisten. Nah, bagi kawan UGM yang belajar manajemen atau menjadi praktisi di dunia industri, tentu dalam tanda petik harus berdamai dengan perilaku konsumen yang tidak konsisten ini untuk kemudian mendefinisikan ulang atau secara iteratif gitu, mendefinisikan secara terus-menerus apakah rumusan value proposition hari ini relevan untuk tahun depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan fleksibilitas tertentu Pak, yang itu terkait dengan kebiasaan kita, adat kita yang tidak selamanya kaku tapi juga bisa fleksibel, kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kustan tadi sampaikan tentang logika dan manajemen. Nah, kalau sekarang kita lebih masuk lagi Pak pembahasan kita di dunia manajemen itu ya, kita membutuhkan logika begitu ya. Kira-kira logika seperti apa sih yang dibutuhkan? Tadi Bapak singgung ada jenis yang linier, kemudian non-linier. Mungkin Bapak bisa elaborasi Pak, apa yang dimaksud dengan logika linier, apa yang dimaksud dengan logika non-linier. Mungkin begitu Pak. Iya Pak. Saya bisa kasih contoh begini Pak Yaya dan kawan UGM. Logika linear itu adalah logika yang konsisten. Semisal saya pergi ke pasar tradisional tadi pagi, saya membeli daging Pak. Secara konsisten saya membutuhkan garam. Nah, bagi penjual di pasar tentu kalau menjual daging seharusnya juga menyediakan garam. Ya, ada pasangannya. Ada pasangannya, ada kompatibilitasnya. Tapi kita jarang menemukan itu di pasar tradisional. Seolah-olah ada penafikan bahwa orang beli daging ya beli daging aja. Padahal orang beli daging dia butuh garam. Nah, kalau yang non-linear itu yang tidak konsisten, Pak. Bisa saja saya membeli daging, tapi saya juga memasak hal yang lain, gitu. Sehingga ada semacam pola yang sifatnya random, yang itu harus ditangkap oleh para peneliti di dunia industri untuk kemudian menangkap pola yang random ini, Pak. Nah, itu membutuhkan logika yang tidak konsisten. Kalau di filsafat, itu disebutnya logika modern, Pak. Dan ada misalnya pengakuan-pengakuan, semisal contoh, saya punya adat Pak, saya batasi diri saya mengkonsumsi kopi sehari sekali. Tapi ketika saya bertemu Pak Yahya, saya tahu Pak Yahya pengopi, saya harus melanggar adat saya sendiri gitu, demi keasikan mengobrol dan seterusnya. Sehingga saya harus berdamai dengan diri saya, dan kemudian mengkonsumsi kopi lebih dari 1 cangkir sehari. Saya pikir ini contoh dari pola yang random gitu Pak, dari keseharian kita, dari tradisi kita, dari adat kita yang perlu kita pelajari secara lebih saksama, kita kembangkan dan kita integrasikan dengan berbagai studi yang ada di manajemen, tidak hanya design thinking, business canvas, tapi juga ethicsnya sendiri gitu. Nah, seseorang tuh Pak boleh atau bisa tidak menggunakan 2 jenis logika itu? Misalkan saat ini saya menggunakan logika linier, kemudian besok logika non-linier, atau kita harus memilih salah satu, atau bagaimana Pak sebetulnya? Saya pikir memang harus dikombinasikan Pak. Oke. Bahkan kalau kita pelajari 5 tahap design thinking itu, saya pikir ada pola yang zigzag antara logika yang
analitik dengan sintetik. Analitik itu adalah logika yang mencoba memahami makna sesungguhnya dari satu hal. Logika sintetik itu yang sebenarnya disebut sebagai nonlinear karena mencampur berbagai hal dalam konteks inovasi. Tapi proses pencampuran itu ibarat gini Pak, kita kalau bikin gado-gado Pak, kan tidak asal campur. Ada komposisi yang sifatnya presisi. Nah itu yang saya pikir metafor yang menarik untuk kita adopsi dalam proses design thinking Pak. Jadi tidak arbitrer atau mana suka, tapi ada basis rasional untuk mencampur berbagai hal untuk inovasi. Iya, menarik sekali. Jadi kawan UGM, ternyata logika linier dan non-linier itu juga diperlukan gitu untuk melakukan praktek manajemen begitu kira-kira, dan ini bisa nanti dipelajari. Nah, bagaimana cara kita melatih atau mempelajari logika linier dan non-linier itu Pak? Mungkin Bapak bisa ngasih sedikit penjelasan. Baik, sederhana bagi Anda yang berpraktisi di industri atau sedang studi manajemen, ketika kita melakukan riset kuantitatif Pak, atau kita membaca hasil riset kuantitatif, tentu salah satu yang kita cari adalah polanya itu Pak. Pola dari apa yang tersimpan dari data kuantitatif itu. Nah, seringkali pola itu tidak bersifat linear atau tidak bersifat konsisten. Sehingga ini mengimplikasikan perusahaan atau para business persons untuk mengubah value propositions-nya gitu. Mengubah pola inovasinya. Saya pikir hands on terhadap data-data itu dan kemudian mengubah pola pikir kita itu perlu dilakukan dalam basis yang konstan, sehingga kita bisa mengubah mode berpikir kita Pak dalam berbagai tantangan zaman. Kemarin pandemi, sekarang tidak pandemi. Saya pikir itu juga akan mengubah banyak hal di dunia bisnis, di dunia industri, sehingga menghasilkan data kuantitatif yang berbeda, dan ini membutuhkan respon yang berbeda juga. Tapi satu hal, jangan arbitrer, jangan mana suka, karena ada logika yang konsisten atau linear, ada logika yang para konsisten atau tidak linear. Nah ini yang kemudian harus kita kombinasikan dalam praktek bisnis hari ini Pak. Karena perilaku orang seringkali tidak konsisten dalam purchasing, dalam membeli, dalam mengonsumsi dan seterusnya. Ya, jadi intinya logika linear itu tidak harus ditinggalkan ya? Tidak harus. Jadi kita lakukan ya logika linear, dan kita juga menyadari ada logika non-linear tadi begitu ya, untuk komplementasi ya, komplementer ya, untuk melengkapi. Nah, terkait dengan itu Pak, bagaimana kita bisa ibaratnya untuk prediktif ya, kita meramalkan ataupun mengantisipasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Dengan logika linear itu kan lebih mudah ya, karena ada satu sequence gitu. Sedangkan logika non-linear ini kelihatannya agak sulit Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Iya Pak, kita tahu misalnya dalam economics atau dalam ekonomika itu ada namanya ceteris paribus ya Pak. Itu asumsi yang dibuat oleh para ekonomis untuk melakukan proyeksi terhadap perekonomian. Contoh sederhana gini, saya yakin pada Desember 2019 Pak, banyak ekonomis di banyak negara atau di banyak institusi itu tidak ada yang menduga terjadinya COVID-19. Sepakat Pak. Sehingga kemudian mereka mengeluarkan berbagai proyeksi tentang GDP dan seterusnya. Nah ternyata COVID-19 itu menjadi faktor X Pak. Faktor X yang tidak ada karena memang asumsinya ceteris paribus, bahwa semuanya bergerak secara linear, mengikuti tren tertentu, mengikuti pola tertentu. Tiba-tiba muncul faktor X yang namanya COVID-19. Nah ini yang membutuhkan logika non-linear Pak. Membutuhkan logika para konsisten, membutuhkan logika yang tidak mengikuti pakem gitu ya Pak, sehingga orang dipaksa untuk beradaptasi, mengubah pola kerja, mengubah pola bisnis, mengubah cara marketing dan seterusnya. Nah kan sangat mahal Pak ongkosnya kalau kita baru berpikir non-linear ketika terjadi pandemi gitu. Akan sangat efisien kalau kita mengantisipasi itu di masa non-pandemi gitu ya Pak, sehingga inovasi selalu terjadi bukan hanya di kala normal tapi juga di kala abnormal. Nah itu yang perlu kita titipkan sebenarnya di manajemen, bahwa untuk belajar design thinking, belajar bisnis canvas, belajar ethics itu tidak hanya logika konsisten, tapi juga logika para konsisten, logika yang semi konsisten, yang mengakui bahwa ada sebagian kontradiksi yang nilainya juga benar gitu. Dan itu memang lumrah ya di dunia gitu ya. Bahkan tadi
Pak Kustan menyinggung mengenai COVID-19 gitu ya, itu merubah semua tatanan perekonomian begitu ya. Jadi orang tidak lagi melulu berpikir ataupun logika linier, tetapi juga non-linier. Nah, mungkin pendapat saya Pak untuk bisa stimulasi gitu ya logika non-linier, maka kawan UGM mungkin akan lebih banyak merangsang kreativitas begitu ya. Ya, berpikir yang kreatif gitu ya, tidak yang biasa, sehingga itu merangsang logika non-linier kita begitu ya. Hal-hal yang mungkin sebelumnya adalah impossible begitu ya, yang tidak mungkin, tapi kita buka kemungkinan itu, possibility-nya. Karena COVID-19 mengajarkan kita begitu ya, salah satunya ya. Nah, ini juga mungkin bisa ke depan teman-teman kita di area manajemen gitu mengantisipasi gitu, kira-kira gitu Pak ya, masalah non-linearitas gitu ya dalam berpikir. Iya. Baik Pak, kalau kita bicara sekarang pada contoh-contoh praktis gitu ya, apakah Bapak bisa menjelaskan ataupun memberikan gambaran logika linier dan logika non-linier yang Bapak ketahui gitu ya, contoh-contohnya di dunia bisnis atau manajemen yang Bapak pernah ketahui, bisa dikasih gambaran Pak? Baik, bagaimana? Saya kasih contoh misalnya dari satu perusahaan transportasi daring gitu ya Pak. Dulu kita tahu perusahaan ini membeli motor dan kemudian menyediakan jasa transportasi di tengah kemacetan Jabodetabek misalnya. Kemudian kalau kita hitung Pak, kalau perusahaan membeli motor misalnya, berarti dalam 24 jam dia kehilangan 4 jam Pak di Jabodetabek. Karena driver harus mengambil motor ke kantor, katakanlah 2 jam mengatasi kemacetan Jabodetabek, mengembalikannya 2 jam juga. Sehingga ada 20 jam yang bisa dipakai. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang membuat perusahaan ini memodifikasi value proposition-nya dari tadinya menyediakan motor untuk jasa transportasi daring, kemudian menjadi kemitraan. Nah, dan itu tidak, dan ternyata mereka bisa bekerja 24 jam ya Pak. Itu. Saya pikir kalau menggunakan mode berpikir linear, perusahaan ini tetap akan memiliki kendaraan lengkap dengan berbagai biaya perawatan dan seterusnya. Tetapi karena memang perusahaan ini berpikir secara non-linear, polanya diubah. Menjadi, kita tidak lagi membeli dan merawat kendaraan, tapi kita mengajak kemitraan, partnership, sehingga ada beberapa ongkos yang bisa kita hilangkan. Nah, itu satu hal Pak. Nah, contoh kedua misalnya teman-teman di manajemen mungkin perlu melirik, ada satu disiplin namanya Critical Management Studies Pak. Studi manajemen kritis. Kalau kita pahami secara linear, ini sebenarnya anti-capitalism, anti-management studies. Tapi kalau kita pahami secara non-linear, Pak, ini sebenarnya semacam devil advocates terhadap advanced capitalism misalnya. Berbagai dalam tanda petik suffering di dalam industri itu mereka kritisi. Semisal ada namanya cross-sectional feminism di situ. Sekarang orang sibuk mengelulukan CEO perempuan yang mencapai posisi tertinggi di perusahaan multinasional atau transnational corporations. Tapi kalau berpikirnya sama seperti laki-laki, ya tetap dalam tanda petik menindas gender juga di situ. Nah, ini yang kemudian mereka kritisi, tapi sebenarnya bisa kita pahami secara non-linear bahwa ini adalah devil advocates untuk shaping and reshaping advanced capitalism gitu Pak. Karena berbagai ketidakadilan itu ternyata berangkat dari penindasan yang sifatnya cross-sectional antara gender, ras, etnis, dan seterusnya. Nah, sehingga kita perlu melihat sisi lain dari manajemen Pak, untuk melihat bagaimana kita bisa melatih berpikir non-linear dari bidang manajemen sendiri. Nah, dan sejauh yang saya lihat ya Pak, di Indonesia itu masih sangat minim scholars yang bekerja di situ. Saya tahu ada di satu universitas negeri, dan memang semangatnya tadi kalau dipahami secara linear itu sangat anti kapitalisme. Tapi saya melihat dari sisi lain, enggak, ini sebenarnya sisi lain saja gitu. Nah, itu yang bisa membantu teman-teman kawan UGM untuk melatih cara berpikir non linear itu, untuk melihat berbagai diskursus atau wacana di manajemen, sehingga nanti mendapatkan inspirasi, mendapatkan contoh, mendapatkan wacana yang sekiranya bermanfaat untuk
menghadapi berbagai tantangan industri di kemudian hari. Ya, berbicara mengenai tantangan memang betul, Pak. Saya sepakat bahwa salah satu upaya menghadapi tantangan begitu ya, kita menyiapkan logika non-linear itu tadi, gitu ya, thinking of the box misalkan begitu. Nah, kira-kira thinking of the box itu apakah bisa disamakan, Pak, dengan berpikir non-linear? Bagaimana Saya pendapat pikir Bapak? bisa, Pak. Saya pernah satu kali bekerja untuk satu asosiasi telco, Pak. Nggak jauh dari sini posisinya gitu. Mereka minta saya untuk menjadi peneliti associate, Pak, di situ. Kebetulan mereka menghadapi satu desakan dari dunia industri mereka untuk menghapus satu pasal dalam peraturan pemerintah nomor sekian tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik, Pak. Jadi ada pasal yang mewajibkan semua penyelenggara sistem transaksi elektronik itu untuk menempatkan datanya di data center yang ada di wilayah NKRI, Pak. Nah, ada aspirasi dari sebagian pelaku industri dan satu e-commerce besar juga, diwakili oleh bagian legalnya, yang ingin menghapus itu dan diamini oleh salah satu dirjen di Kominfo. Gitu. Nah, asosiasi ini nggak mau, Pak. Asosiasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang TIK. Jadi kalau pemerintah mau membuat kebijakan, maka perantaranya adalah ini, asosiasi ini, yang kemudian menyerap aspirasi dunia industri. Mereka kebingungan bagaimana menyangga itu. Argumen yang mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada data center yang kualitas bagus. Saya mencoba menerapkan berpikir non-konsisten atau non-linear ini, Pak. Mereka orang telco, berpikir dengan pola berpikir telco. Saya, latar belakang saya logik dan ethics. Akhirnya saya membantahnya dengan sangat sederhana, Pak Yaya. Saya mencoba mencari ada nggak sertifikasi data center di dunia ini. Ternyata ada, Pak. Ternyata ada. Dan membantah argumen orang legal dari satu e-commerce ini. Saya buat desk research, saya laporkan ke atasan saya waktu itu bahwa yang disampaikan yang bersangkutan itu keliru. Kaitannya apa, Pak, sertifikasi data center itu dengan... Ternyata di Indonesia ada data center tier 1, Pak. Okay. Dan jumlahnya 3 buah. Okay. 2 dimiliki oleh BUMN, 1 dimiliki swasta. Nah, ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh teman-teman di industri telco yang bergabung di asosiasi itu. Dan saya pun tidak pernah terfikir itu kalau saya menggunakan logika linear, Pak. Saya mencoba keluar dari kotak telco, betul, industri telco, dan saya mencoba berpikir non-linear. Ternyata cara membantahnya adalah dengan, atau cara menyanggahnya dengan mencari sertifikasinya, dan ada. Akhirnya orang yang ingin menghapus pasal yang mewajibkan data penyelenggara sistem transaksi elektronik ini di Indonesia tidak bisa lagi menyangga itu. Tidak ada argumennya. Tidak ada argumen lagi. Karena ada lembaga di Amerika yang mensertifikasi kita. Sementara, Pak Yaya, di sisi lain, tentu di dunia telco ini ada pelaku industri yang ingin bermain di wilayah cloud, ya, Pak. Yeah. Dan kemudian mirrornya ke Singapura. Yeah. Justru perusahaan-perusahaan telco besar di Singapura yang invest bikin data center pada tahun itu tidak mensertifikasi data centernya. Wow. Berarti itu istilahnya ya tidak mempunyai legitimasi gitu ya, mereka kok dipilih gitu ya. Oke. Termasuk Google, Pak. Oke. Google di Singapura itu pada tahun itu 2018-2017 itu tidak mensertifikasi data centernya. Mereka merasa tidak butuh dan mungkin ada soal privacy, saya tidak tahu. Tapi itu contoh sederhana bagaimana saya yang tidak pernah belajar telco, tidak pernah bekerja di industri telco, memanfaatkan logika linear untuk logika non-linear. Logika non-linear, maaf, terima kasih Pak Yaya. Untuk membangun argumentasi, membangun proposisi untuk kepentingan tadi, mempertahankan pasal yang mewajibkan penyelenggara sistem transaksi elektronik itu harus meletakkan datanya di data center wilayah Indonesia, Pak. Ya, luar biasa ya, kawan UGM. Jadi kita dari tadi sudah membahas tentang logika dengan manajemen, bahkan kita langsung masuk kepada logika linear dan non-linear, betapa pentingnya kedua logika itu, dan sampai kepada penerapannya dengan berbagai contoh-contoh seperti terakhir tadi disampaikan oleh Pak Kustan, thinking of the box itu sebagai bagian juga dari logika non-linear gitu ya. Memang waktu kita nggak banyak nih kawan UGM gitu ya, namun kita berharap apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat ya buat kawan
kawan UGM. Nah, sebelum kita mengakhiri ya sesi ini, mungkin ada closing statement dari Pak Kustan gitu ya terkait dengan logika dan manajemen untuk kawan UGM. Monggo Pak. Baik Pak, makasih. Kawan UGM, saya menyarankan Anda untuk belajar logika, tidak hanya logika yang sifatnya linear atau konsisten seperti logika Aristoteles, tapi juga logika yang non-linear atau logika modern kalau di Barat. Nah, ini akan sangat membantu Anda untuk belajar dan menerapkan serta memanfaatkan design thinking yang salah satu unsurnya adalah berpikir secara non-linear. Kedua, saya juga menyarankan kawan UGM untuk belajar bukan hanya management studies, tapi juga critical management studies untuk mendapatkan berbagai kritik dan saran yang sifatnya konstruktif terhadap berbagai praktik bisnis di dunia industri. Kira-kira gitu Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Kustan. Baiklah kawan UGM, demikian acara kita yang sudah kita lalui, yaitu Kita Bisa Bincang Santai UGM Kampus Jakarta pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kustan Firdaus yang sudah menemani kami dalam acara ini. Sampai jumpa kawan UGM pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.